Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Kita kembali di Info Gunadarma. Terima kasih untuk Anda, sahabat Mega Suara yang masih tetap setia bersama kami di Info Gunadarma, tentunya bersama Universitas Gunadarma. Dan kita sudah masuk sesi yang terakhir di kesempatan hari ini. Kita akan buka dulu, sebelum kita menjelaskan tentang pendaftaran. Saya baca WhatsApp dulu nih Bu, ada 3 WhatsApp. Yang pertama, apa benar di Gunadarma ada fakultas kedokteran? Apa syarat pendaftaran? Dan apa yang dipersiapkan orang tua untuk masuk fakultas kedokteran? Ini tidak ada nama dan alamatnya. Gimana nih Bu? Ya, di Universitas Gunadarma memang kita sudah punya fakultas kedokteran. Jadi di situ ada pendidikan kedokteran umum ya, kemudian juga ada pendidikan profesinya. Dan kemudian kalau syarat ya tentunya ya seperti biasa ada syarat umumnya ya semuanya ya, seperti raport, kemudian KTP ya dan sebagainya lah, bukti kependudukan dan sebagainya. Kemudian syarat khususnya memang harus mengikuti ujian masuk, kemudian juga ujian masuknya juga ada 2 karena memang ujian masuk tahap 1 itu lebih ke arah pelajaran. Kemudian yang kedua adalah dia harus tes kesehatan karena dokter nggak boleh nggak sehat katanya, nanti kasihan pasiennya kalau dokternya sakit. Kesehatan dan wawancara. Kemudian juga ada yang namanya tes kesehatan standar, memang ada seperti bebas narkoba dan sebagainya, itu udah pasti. Nah, yang harus disiapkan orang tua memang kadang-kadang dokter itu profesi yang sangat mulia ya, karena dia bertugas untuk menyembuhkan masyarakat umum. Jadi kadang-kadang kalau anaknya atau yang bersangkutan itu sebetulnya agak berat untuk menjadi seorang yang memang punya fungsi sosial yang sangat tinggi dibandingkan dengan profesi yang lain. Bukan berarti tidak ada fungsi sosial di profesi yang lain, tapi kedokteran ini kayaknya harus fungsi sosialnya harus menjadi lebih tinggi karena hubungannya nyawa ya. Ya, karena hubungannya dengan nyawa. Jadi kalau saya tanya dengan dokter-dokter yang ada, biasanya mereka akan merasa sangat diberkati ketika mereka bisa menyembuhkan seseorang. Jadi bukan karena uangnya saja, tapi karena merasa kepuasan itu, satisfy-nya itu didapatkan ketika mereka melihat pasiennya sembuh. Dan itu adalah sesuatu kebahagiaan yang tiada taranya, sepertinya seperti itu. Nah, itu adalah fungsi sosial yang memang harus dilihat oleh orang tua bahwa anaknya siap untuk menjadi seorang dokter. Kemudian dokter itu tidak punya jam kerja tentunya nantinya ya, karena mereka harus siap untuk menolong sesama mereka yang sakit dalam konteks ya 24 jam, kalau dipanggil ya siap sedia untuk datang dan sebagainya. Tentunya itu yang diharapkan, dan tentunya kompetensi yang dimiliki oleh si anak juga harus menunjang. Jadi anaknya memang harus mampu secara akademik, mereka juga siap bahwa mereka akan mempelajari hal-hal yang menyangkut nyawa manusia. Tentunya nyawa manusia tidak bisa dibandingkan dengan nilai seberapapun. Jadi itu kira-kira yang harus disiapkan. Orang tua dan tentunya ini keseriusan juga, jangan sampai ibunya pengen psikologi, anaknya pengen ekonomi, bapaknya pengen kedokteran, nggak nyambung sebenarnya. Nanti kesian anaknya. Bingung. Oke, WhatsApp yang kedua, semua program studi di Gunadarma non komputer mempelajari ilmu komputer sampai tingkat seperti apa pembelajarannya? Bu Yani di Sentul ada program beasiswa ya di Gunadarma. Oke, silakan Bu. Ya, jadi untuk komputer memang kita sesuai dengan bidang studi mereka. Jadi tidak ada mahasiswa yang gagap teknologi. Itu yang kita harapkan. Walaupun mereka lahir atau mereka dibesarkan di prodi atau program studi yang non komputer. Seperti kan kita punya yang namanya
prodi psikologi, kemudian ada komunikasi, kemudian ada sastra Inggris, kemudian ada ekonomi. Nah itu kan boleh dikatakan itu mereka prodi-prodi yang tidak sangat dekat dengan yang namanya teknologi komputer. Tentunya zaman sekarang era digital, jadi mereka juga harus semuanya Internet of Things, jadi IoT-nya itu tinggi sekali, sehingga mereka juga harus siap dengan berbagai macam kemampuan dasar dan penggunaan untuk bisa menggunakan paling tidak menggunakan boleh dibilang perangkat-perangkat lunak yang memang disiapkan untuk membantu pekerjaan mereka supaya menjadi lebih hasilnya lebih output dan outcome-nya menjadi lebih dirasakan. Oke, kalau program beasiswa pasti ada. Kita punya banyak program beasiswa, termasuk ya syaratnya tentu anak dari ibu bapak tentu harus mempunyai prestasi yang baik pastinya. Kemudian beasiswanya itu macam-macam, ada yang beasiswa dari pemerintah seperti bidik misi, kemudian juga ada beasiswa dari Universitas Gunadarma sendiri. Bahkan beasiswanya juga kalau untuk anak-anak yang berprestasi tidak hanya kita punya kerjasama dengan luar negeri cukup banyak, sehingga kalau mereka berprestasi mereka juga bisa mengenyam atau mendapatkan suatu pengalaman untuk bisa meneliti atau bisa belajar di universitas-universitas yang merupakan mitra kita di luar negeri. Kalau misalnya kemarin kan saya dengar tahun berapa ya, 2018 atau kalau nggak salah, karena saya lihat di Instagram bahwa Universitas Gunadarma jadi juara lomba apa yang nyanyi itu, Dil? Kalau nyanyi paduan suara, di Rusia, di Cina ya, di Rusia kalau nggak salah. Di Slovakia tidak salah ya. Itu juga akan mendapatkan perhatian khusus dari Gunadarma. Betul. Jadi prestasi itu kan tadi ada hard skill, ada soft skill jadi harus pintar di jadi mereka pendidikan ini. Pendidikannya tidak hanya memahami dengan baik semua materi pembelajaran yang ada di kelas, tapi juga kreativitas mereka. Jadi anak-anak kan juga tidak bisa dituntut untuk belajar dalam konteks bahwa mereka harus menguasai hanya duduk di kelas begitu ya. Anak-anak sekarang ya mereka akan cepat bosan dan sebagainya. Dan mereka dipacu juga untuk melatih kreativitas mereka. Jadi di situ ada Padus kita yang memang sudah terkenal punya banyak prestasi di dalam dan di luar negeri. Itu pun juga dukungannya harus full dukungan dari Universitas Gunadarma. Kayaknya Bu Yana di Sentul ini anaknya pinter nih, pengen kuliah di Gunadarma biar dapat beasiswa kayaknya. Oke, Bu Susi, kita langsung ke pendaftaran di Universitas Gunadarma. Tapi kan Gunadarma ini terkenal dengan kalau di Bogor ini tetangga-tetangga bilang kalau jago komputer mah di Gunadarma aja. Tapi ternyata ada fakultas-fakultas lain ya, program studi lain ya, Bu. Iya, kita secara umum punya 37 program studi. Walaupun masih ada lagi nanti mungkin adik-adiknya, karena kita terus berkembang dan mengikuti kondisi pasar yang ada. Tapi saat ini kita punya 37 PS program studi. Untuk program S1 ada 9 fakultas yang di mana mereka mempunyai prodi sebanyak 20. Jadi mungkin saya sebutkan secara singkat saja. Jadi di Fakultas Ilmu Komputer mereka mempunyai prodi Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Kemudian Fakultas Ekonomi mereka mempunyai prodi Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Syariah. Kemudian untuk Fakultas Psikologi mereka mempunyai jurusan prodi Psikologi. Fakultas Komunikasi mempunyai prodi Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil dan Desain Interior. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya mempunyai prodi Sastra Inggris, Pariwisata dan Sastra Tiongkok. Kemudian Fakultas Farmasi mempunyai jurusan Farmasi. Fakultas Kedokteran mempunyai prodi Pendidikan Kedokteran. Dan Fakultas Teknologi Industri mempunyai Teknologi Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri dan Agroteknologi. Itu baru S1. Agroteknologi ada. Ya. Agroteknologi pertanian berarti, Bu? Ya, betul, pertanian. Ya, Tadi kan kalau kita lihat dari perekonomian Indonesia, dukungan dari agroteknya juga tinggi industri sekali. Dan pertanian. Industri pertaniannya tinggi sekali. Nah, kemudian program S2-nya kita punya 8 prodi. Mulai dari Sistem Informasi, Manajemen, Teknik Elektro, Sastra, Psikologi, Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Ilmu Komunikasi.
Kemudian S3-nya kita punya ekonomi, teknologi informasi dan psikologi, dan kita punya vokasi juga D3 sebanyak 6 prodi: manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan kebidanan. Jadi kalau kita lihat cukup komprehensif, walaupun sekarang ini kita juga sudah memproses beberapa prodi baru lagi supaya ya istilahnya kita tetap menyerap semua keinginan pasar stakeholder kita. Sehingga lulusan Gunadarma betul-betul siap untuk bisa terjun ke lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Oke, dari program studi 37 program studi dan masih banyak turunan-turunannya. Biasanya kan calon mahasiswa, orang tua dan masyarakat melihat, kalau dulu zamannya ini akreditasi diakui, terdaftar. Kalau zaman dulu nih, betul. Ini zaman milenial nggak ngerti, diakui, di akreditasi ABC gitu. Kalau akreditasi di Universitas Gunadarma secara program studi dan secara Universitas Gunadarma atau globalnya, institusinya seperti apa? Ya, jadi kita di Indonesia ini kita punya yang namanya Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi di situ itu punya pemerintah juga, jadi diorganisir oleh pemerintah tentunya. Setiap institusi pendidikan tinggi harus mempunyai akreditasi untuk bisa meluluskan mahasiswanya. Jadi kalau suatu program studi tidak mempunyai akreditasi atau sudah kedaluarsa atau tidak terakreditasi, kita katakan, makanya itu konsekuensinya ada tiap 5 tahun sekali itu harus diurus kembali. Oh, bisa, artinya kalau 5 tahun nggak memenuhi syarat berarti bisa turun ke B. Bisa. Atau dari B bisa ke A gitu ya, Bu? Ya, jadi bisa, harus dievaluasi ulang kembali, dinilai kembali, dan kalau tidak terakreditasi maka prodi itu tidak diperkenankan meluluskan lulusannya, mahasiswanya. Jadi itu sudah ada peraturan undang-undangnya atau keputusan permennya, peraturan menterinya bahwa itu melanggar dan itu tindakannya adalah tindakan pidana. Jadi untuk para orang tua dan anak-anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi, yang harus diperhatikan adalah akreditasi. Jangan sampai nanti sudah capek-capek sekolah itu nggak bisa lulus karena memang sekolahnya tidak terakreditasi. Nah, bagaimana kita mengetahui atau masyarakat umum yang awam ya mengetahui bahwasannya kampus ini akreditasinya adalah ABC gitu? Ya, atau program bisa studi. dilihat di setiap kita punya websitenya. Di Gunadarma juga ada websitenya, tapi juga kita bisa langsung masuk ke websitenya BAN-PT. Di situ semua universitas yang ada itu ada datanya, apakah dia terakreditasi di A, B atau C. Jadi A itu unggul. Universitas Gunadarma kita secara institusi terakreditasi di A, jadi universitas yang unggul. Kemudian dari 43 program studi tadi, hampir semuanya terakreditasi A, dan hanya beberapa 37 program studi. Terakreditasi A hampir semuanya. Untuk S1 memang terakreditasi yang hampir A semua, kecuali beberapa prodi yang baru itu masih B. Tapi yang lain yang sudah merupakan prodi-prodi yang cukup lama itu terakreditasi A. S2 juga demikian, sebagian besar A, dan S3 juga sebagian besar A, dan kita tidak punya akreditasi yang C, kecuali memang akreditasi minimal. Jadi kalau program studi itu baru lahir, memang akreditasinya minimal. Tapi setelah 2 tahun mereka harus diakreditasi, reakreditasi, dan semuanya sudah mendapatkan B untuk reakreditasi tersebut. Oke, jadi kalau ada kampus atau perguruan tinggi atau universitas yang baru muncul nih, misalnya ini tahun ini baru muncul, nggak mungkin dia akreditasi A atau B gitu ya, Bu ya? Ya, belum. Nggak mungkin ya. Akreditasinya minimal. Minimal ya. Betul. Oke, baik. Dari banyaknya 37 program studi, ini berarti
Gunadarma juga punya kampus banyak banget dong nih Bu. Betul, ya. Di Saya mana juga aja lupa nih? jumlah kampusnya. Ya, jadi kalau kita lihat jumlah kampus yang kita punya itu secara umum, walaupun jumlah tepatnya itu lebih dari yang saya sebutkan, tapi kita kalau bilang kampus Depok Depok. itu ada beberapa lokasi kampus di Yeah. Margonda, di Akses UI, kemudian Yang di dekat Brimob juga ya ada. dekat Brimob itu, ya itu nama jalannya juga saya nggak tahu, lupa saya. Tapi kita kalau bilang di belakang Brimob gitu ya. Kemudian ada di Bekasi itu kampusnya juga banyak, ada di Kalimalang, kemudian ada di Bekasi Timur, ada di Cakung ya. Jadi kita kalau bilang ada J1, J2, J3 sampai dengan J5. Kalau yang paling senior kampusnya di mana? Kampus Depok. Enggak, kampusnya kita awalnya di kampus Salemba. Oh, itu yang paling Kenari. tua lah gitu kan. Ya, Kenari Salemba itu itu yang awalnya. RSCM itu ya Bu ya? Belakang RSCM. Ya, belakang Oh, RSCM. oke. Kenari kita kalau bilang kampus Oh, Kenari, kampus kampus A. Itu yang paling pertama. Ya, itu yang kita memberikan nama kampus itu kan abjad, Oke. ABC. Jadinya yang paling tua itu yang A, yaitu adalah kampus Kenari. Senior nih Bu ya. Ya, itu dulunya cikal bakalnya dari sana, Dari kampus Gunadarma. Mhm. Itu kemudian ada kampus Cengkareng, kemudian ada kampus Karawaci. Itu yang daerah-daerah yang memang sisi Matupang juga ada, dan jumlah kampusnya lebih dari, lokasinya lebih dari 15, seperti sekitar 20 ya sepertinya. Kemudian jumlah itu satu kampus itu kan ada beberapa unit gedungnya. Jadi kalau gedungnya mungkin lebih dari 50 gedung ya sepertinya. Jadi kadang kayak di kampus E itu kampus di Kelapa II itu ada berapa gedung ya, ada 6 gedung mungkin. Kemudian di kampus G juga ada berapa gedung. Jadi ya memang kalau dilihat memang kita kalau gedung juga kadang-kadang gedung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan belum lagi turunan dari kampusnya. Di kampus F itu kita punya F1 sampai F8. Jadi memang jumlah kampusnya yang karena jumlah prodinya cukup banyak sehingga jumlah kampusnya juga tersebar di seluruh Jabodetabek. Oke, baik. Ibu kayaknya waktunya juga nggak cukup lagi, tapi ini saya informasikan terlebih dahulu untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan secara online bisa Anda kunjungi pendaftaran.gunadarma.ac.id/2020. Di sini Iya, ada proses betul, pendaftaran secara mahasiswa online. baru PMDK ya Bu ya. Ya. Ada pendaftaran mahasiswa reguler. Nanti ada prosedur-prosedurnya, silahkan dilihat prosedur PMB online 2020. Pertanyaan terakhir, kenapa kita harus memilih Universitas Gunadarma, Bu? Ya, Universitas Gunadarma suatu pilihan yang harus diprioritaskan menurut saya kepada para calon mahasiswa dan orang tua dari calon mahasiswa tersebut, karena kami mempunyai akreditasi yang baik sekali, yaitu unggul dalam hal ini, yaitu tertinggi, yaitu A, di mana akreditasi itu meliputi semua aspek yang dinilai. Jadi tidak hanya proses belajar mengajarnya, tapi juga sarana prasarananya, dosennya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari visi dan misi yang ada di Universitas Gunadarma, maka itu juga menjanjikan sesuatu yang optimis sekali bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan di Universitas Gunadarma adalah sumber daya yang kompetitif dan berkarakter. Karena kita ketika memasuki dunia industri juga kita harus siap bahwa kita bisa berkompetisi dengan lawan-lawan kita, dengan kompetitor kita, dan kita juga harus punya karakter, karena kalau tidak kita akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi karakter itu menjadi penting. Dan kalau kita lihat dari kedepannya memang kita juga Universitas Gunadarma juga memprioritaskan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu bagian yang penting untuk bisa dipahami oleh seluruh lulusannya dengan baik. Milenial banget nih Gunadarma Ibu ya. Ibu Susi terima kasih. Dan sahabat Mega Suara di 7 kota juga terima kasih. Jangan lupa setiap hari Rabu dan Sabtu Anda bisa dengarkan info pendidikan, tentunya info Gunadarma. Kita akan membahas tentang segala macam pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dan hari ini bersama Profesor Dr. Insinyur Susi Suhendra, kita tuntaskan sampai di sini saja. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.